Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Gua Santi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang manajemen puskesmas. Nah, untuk manajemen puskesmas ini, materi yang ingin saya sampaikan yaitu atau informasi yang ingin saya sampaikan itu mengacu kepada Permenkes nomor 44 tahun 2016 yaitu tentang manajemen puskesmas. Nah, di mana di puskesmas itu harus memahami atau tenaga puskesmas itu harus memahami manajemen puskesmas itu terutama untuk kepala puskesmas, TU dan yang lainnya agar sebuah puskesmas itu dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya kita sedikit membahas tentang apa sih manajemen kesehatan itu. Nah, sebelum kita membahas manajemen kesehatan, kita akan membahas manajemen itu sendiri. Nah, untuk manajemennya yaitu suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau yang disebut dalam KBBI yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, sedangkan manajemen kesehatan itu sendiri yaitu suatu kegiatan atau seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Nah, selanjutnya, manajemen kesehatan masyarakat itu adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, yang di dalam manajemen kesehatan ini ada fungsi manajemen kesehatan. Nah, fungsi ini tidak terlepas dari 4, yaitu yang kita kenal dengan POAC, yang mana P-nya adalah planning atau perencanaan, kemudian O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah updating atau pelaksanaan, kemudian yang keempat adalah controlling atau pengawasan dan pengendalian. Nah, di dalam manajemen puskesmas ini, Kapus, TU, dan tenaga kesehatan lainnya harus memahami 4 hal ini atau fungsi manajemen puskesmas. Ingat, fungsi manajemen puskesmas tadi adalah yang disingkat dengan POAC. Nah, kemudian kita membahas tentang perencanaan kesehatan. Nah, perencanaan itu adalah suatu kegiatan atau proses penganalisaan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Perencanaan ini harus didasarkan kepada analisis dan pemahaman sistem dengan baik. Nah, kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Kemudian kegiatan ini dilakukan secara implisit mengemban misi organisasi untuk mencapai hari depan yang lebih baik. Nah, dalam perencanaan ini dia ada macam-macam dari perencanaan. Nah, macam-macam dari perencanaan ini terbagi menjadi 3, yaitu jangka waktu berlaku, yang kedua berdasarkan tingkatan, kemudian berdasarkan ruang lingkup. Nah, dari jangka waktu berlaku tadi terbagi lagi menjadi 3. Nah, kita kembali lagi. Macam-macam perencanaan tadi ada 3, jangka waktu berlaku, tingkatan, dan ruangan. Nah, untuk jangka waktu berlaku tadi ada rencana jangka pendek atau rencana tahunan atau rencana 1 tahun puskesmas, kemudian rencana jangka menengah atau rencana 5-7 tahun, kemudian rencana jangka panjang yaitu 10-25 tahun.
Nah, kemudian tadi ada berdasarkan tingkatan. Nah, berdasarkan tingkatannya itu yaitu ada rencana induk, kemudian ada rencana operasional, kemudian ada yang terakhir itu adalah rencana harian. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada yang macam yang ketiga tadi ada uh, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Nah, berdasarkan ruang lingkup ini ada 3 juga, yaitu rencana strategis, kemudian rencana taktis, rencana menyeluruh, kemudian ada 4, ternyata di ruang lingkup ini ada 4 rencana, yaitu yang rencana terakhir terintegrasi. Nah, selanjutnya proses perencanaan melalui siklus pemecahan masalah problem solving. Nah, di sini proses perencanaannya ini teman-teman puskesmas atau teman-teman tenaga kesehatan lainnya bisa melihat di peraturan Permenkes nomor 44 2016 tentang manajemen puskesmas itu pada halaman berapa ya? Maaf lama, pada halaman 15. Nah, itu mulai dari analisis situasi, kemudian ada identifikasi masalah, prioritas masalah, tujuan, nanti sampai ke evaluasi. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu analisis situasi. Nah, analisis situasi ini yaitu suatu kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Nah, analisis situasi kesehatan ini ada beberapa aspek, yaitu analisis aspek kependudukan, analisis pelayanan atau upaya kesehatan, kemudian analisis perilaku kesehatan, dan terakhir itu analisis lingkungan. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini adalah yang terpenting itu masalah kesehatan itu harus adanya gap antara hidup sehat yang diinginkan atau yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Kemudian identifikasi masalah itu sendiri yaitu suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah tadi, kita menentukan prioritas masalah. Nah, menentukan prioritas masalah ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah dari yang penting sampai yang kurang penting. Nah, metode penentuan prioritas masalah ini yaitu metode Delbecq, metode Hanlon, metode Delphi, metode USG, dan metode pengaturan skor lainnya. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu harus mencakup atau 4 hal, yaitu SMART. Ada spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Kemudian alternatif pemecahan masalah itu bisa berupa fisik ataupun non fisik. Poin alternatif pemecahan masalah untuk setiap masalah kesehatan di masyarakat baiknya dirapatkan atau diskusikan di tingkat desa, kelurahan, beserta masyarakat. Nah, kemudian untuk pemecahan masalah didahului dengan analisa penyebab, yaitu bisa digunakan dengan diagram diagram pohon ataupun dengan diagram tulang atau yang dinamakan dengan fishbone. Nah, kemudian ada penyusunan rencana kegiatan. Nah, untuk penyusunan rencana kegiatan ini teman-teman mungkin sudah biasa itu menggunakan POA. Kemudian untuk organisasi. Nah, untuk pengorganisasian ini yaitu
mengatur personal atau staf yang ada dalam institusi tersebut agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut dapat berjalan dengan baik dan akhirnya tercapailah suatu yang diinginkan. Nah, organisasi ini ya, jenisnya itu ada 3. Ada organisasi lini, ada organisasi staf, ada organisasi lini dan staf. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan itu yang pertama pelaksanaan rencana kegiatan, kemudian ada leadership dan motivasi. Nah, kemudian di sini ada monitoring dan evaluasi program kesehatan. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan monitoring dan evaluasi program? Nah, perbedaannya yaitu kalau monitoring itu kegiatan untuk memantau proses atau jalannya suatu program atau kegiatan. Nah, sedangkan evaluasi adalah membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan. Nah, dan biasanya evaluasi ini setelah kegiatan berakhir. Kemudian jenis evaluasi. Nah, jenis evaluasi ini ada 2, ada evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif. Nah, yang formatif ini dilakukan untuk mendiagnosis suatu program yang hasilnya digunakan untuk mengemban atau perbaikan program. Biasanya formatif dilakukan pada proses program atau program masih berjalan. Sedangkan kalau sumatif ini evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil akhir dari suatu program. Biasanya dilakukan pada selesai program dilaksanakan. Mungkin sekian informasi dari saya mengenai manajemen puskesmas atau manajemen kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.